Ya, jumpa lagi dengan saya Mas Wisam dari kelas 2 di 3 ITA. Di sini kita akan membahas mengenai data mining, yaitu kelanjutan dari bab sebelumnya, yaitu data warehouse. Nah, selanjutnya pokok bahasan yaitu model data mining, kemudian tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, kemudian teknik-teknik data mining. Kemudian apa tujuannya? Memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Kemudian pendahuluan, data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di mana ilmu berada, karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari mesin learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang berukuran besar dan adanya peran penting database terutama optimasi query-nya. Kemudian definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang di database yang besar. Dalam istilah ilmiah, data mining juga disebut dengan nama knowledge discovery in database. Kemudian apa yang melatar belakangi dari data mining? Nah, kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data eksplosi yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data pembelian, data penjualan, data nasabah, dan transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan ke dalam komputer aplikasi yang digunakan untuk menangani transaksi sehari, yang kebanyakan merupakan OTP, Online Transaction Processing. Kemudian model data mining. Dalam perkembangan data mining terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data yang ada. Menurut IPI, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model ini merupakan perkiraan hipotesis dari penggunanya dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelum dengan menggunakan data yang ada. Penanganan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Kemudian discovery model ini berbeda dengan verifikasi model, di mana model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dari tuntunan dari pengguna. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining yaitu sebagai berikut. Pertama adalah penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian keakuratan hasil, kemudian ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda, keamanan dan proteksi data. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses data mining. Data kemudian diambil seleksi, kemudian diproses, kemudian transformasi, kemudian data mining, kemudian interpretasi atau evaluasi. Nah, tadi basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bantu standar, reduksi data, desain fitur, kemudian menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan data mining semakin dilaksanakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining digunakan juga mungkin berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Berikut adalah mining association rule. Tugas utama adalah untuk menemukan suatu hubungan antar item dalam bentuk A1, A sampai A, M sampai B, 1A sampai ABN, di mana A for I, kemudian M sampai dengan M, dan B for J sampai C sampai dengan N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh dari suatu himpunan berikut, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ya kan biasanya kan juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Kemudian generalisasi pencatatan dan karakterisasi
data multi-level, salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungan dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing, OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan lain menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Kemudian analisa cluster. Pada dasarnya clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk mengumpulkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa terhadap clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap jumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Kemudian pencarian pola dan sekuensial. Fungsi pencarian sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode tertentu. Misalnya untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasa membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti dengan transaksi membeli kopi. Untuk itu pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Berikut adalah teknik-teknik untuk data mining yang akan dipelajari dan teknik apa saja yang digunakan beberapa di antaranya seperti berikut, yaitu jenis database yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang tidak dicari, kemudian teknik yang tidak digunakan. Teman-teman adalah market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi atau korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang-keranjangnya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka kebutuhan strategis pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Kemudian market basket analysis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Emelianski, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat popok 5% dari transaksi. Memuat item-item sebagai berikut: 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi K, maka akan diteruskan semua item set yang memiliki K item disebut dengan K item set. Inti dari algoritma a priori dalam gunakan frekuensi K-1 item set membangun kandidat frekuensi ke item set menggunakan sekian database dan pencocokan pola untuk menghitung hitungan untuk kandidat item set. Ini perbaikan dari konotatif a priori, yaitu menghitung item set berbasis hash. Suatu K item set yang hitungan Amber hash terkait di bawah ambang tidak bisa frekuent. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang dimuat frekuensi K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi item set apapun yang potensial frekuensi dalam DB haruslah frekuensi yang paling tidak satu dari partisi DB. Sampling, penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan
menurunkan ambang support, suatu metode yang untuk menentukan kelengkapan. Berikut adalah ilustrasi algoritma priori. Ini database, TID dan item, kemudian scan, first scan, dilakukan scanning, kemudian dapatkan item set, selanjutnya item set akan dilakukan scan kedua, mendapatkan item set, dan selanjutnya sampai ketiga akan dicarukan pencocokan yaitu sub item set. Penelitian soal, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menggunakan properti-properti yang sama pada suatu himpunan objek dalam suatu basis data dan mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap suatu data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan pada sekumpulan data. Definisikan clause support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data baruan besar yang berisi data transaksi. Sekian materi dalam ini, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.